Dalam kebudayaan Jawa kuno, setiap manusia lahir membawa getaran spiritual yang tidak terlihat oleh mata, namun berpengaruh besar pada perjalanan hidupnya. Getaran itu disebut weton, gabungan antara hari dan pasaran kelahiran yang dipercaya memuat rahasia nasib, jodoh, dan rezeki seseorang. Dari sekian banyak weton yang ada, weton pahing adalah salah satu yang paling misterius dan kuat. Dalam kitab Primbon Betal Jemur ada makna, tertulis bahwa mereka yang lahir di hari pahing memikul energi Surya Margana, sinar kehidupan yang menyatu dengan unsur bumi dan langit. Artinya, orang pahing memiliki aura kekayaan dan keberuntungan alami, yang membuat mereka sering mendapat kemudahan di saat sulit. Banyak dari mereka yang tak pernah benar-benar jatuh miskin, karena selalu saja ada jalan terbuka, bahkan di saat semua pintu tertutup. Konon, energi weton pahing tidak datang dari dunia manusia semata. Ada kekuatan tak kasat mata yang mengiringi sejak lahir, kekuatan yang menarik peluang, memutar arah nasib, dan menolak bala dari arah tak terduga. Itulah sebabnya, dalam tradisi Jawa, bayi yang lahir pada hari pahing sering diberi selamatan khusus, agar makhluk halus penjaga tidak marah dan tetap memberi restu sepanjang hidupnya. Orang pahing biasanya memiliki intuisi tajam dan daya pikat alami. Mereka bisa membaca situasi dengan cepat, tahu kapan harus bertindak, dan mampu menarik simpati orang lain dengan mudah. Tidak heran banyak orang pahing sukses menjadi pedagang, pemimpin, atau orang berpengaruh, karena dalam diri mereka ada getaran yang membuat orang lain percaya dan tunduk. Namun di balik semua itu, ada peringatan penting yang tertulis dalam naskah-naskah kuno. Pahing iku donga, nanging donga iku kudu resik. Artinya, pahing itu doa, tapi doa itu harus bersih. Maksudnya, energi besar yang mereka miliki hanya akan bekerja bila hati mereka jernih dan niatnya tulus. Bila mereka dipenuhi keserakahan, iri, atau kebencian, maka sinar keberuntungan itu akan padam, bahkan bisa berbalik menjadi malapetaka. Dalam dunia metafisik Jawa, weton pahing dipercaya dilindungi oleh 3 penjaga gaib, yang disebut Trikawula Sukma. Ketiga penjaga inilah yang menjadi sumber daya spiritual luar biasa, penarik rezeki, pembuka jalan, dan pembalik nasib. Namun, penjaga itu hanya membantu mereka yang hidup dalam kebaikan. Di beberapa desa tua di Jawa Tengah dan Jawa Timur, ada kisah turun-temurun tentang orang pahing yang tiba-tiba menjadi kaya tanpa sebab logis. Ada yang menemukan harta di kebun, ada yang dagangannya laris luar biasa, ada pula yang mendapatkan warisan dari orang tak dikenal. Warga percaya, itulah hasil dari berkat Trikawula yang bekerja diam-diam. Jadi, rahasia di balik weton pahing bukan sekadar keberuntungan buta, tapi hasil harmoni antara energi spiritual, amal kebaikan, dan kekuatan penjaga gaib. Selama orang pahing hidup dengan hati bersih dan niat baik, mereka akan menjadi magnet rezeki, disukai banyak orang, dan dijauhkan dari kesialan besar. Dan disinilah rahasia besar dimulai, karena semakin dalam kita mengenal energi pahing, semakin jelas terlihat bahwa rezeki bukan semata urusan duniawi, melainkan panggilan dari alam semesta yang selaras dengan getaran kelahiran seseorang. Energi yang mengalir dalam diri orang pahing disebut oleh para leluhur sebagai sinar sukma dana reka, atau dalam bahasa bebas berarti sinar batin pembawa kecerdikan dan rezeki. Energi ini bersinar seperti warna kuning keemasan yang halus, memancar dari pusat hati, dan menyebar ke seluruh tubuh. Ketika seseorang yang lahir di hari pahing berbuat kebaikan, sinar ini menjadi semakin terang, menarik keberuntungan dan membuka pintu peluang dari berbagai arah. Energi ini bukan hanya simbol spiritual, tetapi juga bentuk vibrasi nyata yang dipercaya berinteraksi dengan kekuatan alam. Saat orang pahing bekerja keras, menolong sesama, atau berbicara dengan tulus, sinar itu bergema ke semesta, dan semesta merespons dengan mengirimkan keberuntungan. Inilah yang membuat banyak orang pahing tampak selalu beruntung, padahal mereka hanya hidup sejalan dengan frekuensi rezeki alam. Dalam dunia primbon, energi pahing ini disebut energi penarik bumi. Maksudnya,
Mereka memiliki kecocokan luar biasa dengan unsur tanah dan logam, dua elemen yang sering dikaitkan dengan kekayaan, kestabilan, dan kekuatan material. Karena itu, banyak orang Pahing sukses di bidang usaha, perdagangan, dan tanah. Apapun yang mereka sentuh sering membawa hasil, seolah ada tangan tak terlihat yang memuluskan jalan. Namun, kekuatan ini tidak bisa sembarangan digunakan. Weton Pahing diibaratkan seperti pedang tajam bermata dua, bisa memberi kemakmuran besar, tapi juga bisa membawa keruntuhan bila digunakan untuk hal negatif. Dalam primbon tertulis, rezeki Pahing iku ora ketemu dening panggah, nanging dening laku. Artinya, rezeki orang Pahing tidak ditemukan lewat keserakahan, tapi lewat tindakan yang baik. Kebaikan dan kesabaran adalah dua kunci utama agar energi Pahing tidak tertutup oleh hawa nafsu. Selain energi pribadinya, orang Pahing memiliki hubungan batin dengan tiga makhluk halus penjaga yang disebut Trikawula Gaib. Mereka bukan jin jahat, melainkan roh penjaga yang bertugas menjaga keseimbangan rezeki. Penjaga pertama menarik energi uang dari alam, penjaga kedua membuka pintu kesempatan, dan penjaga ketiga mampu mengubah nasib dalam semalam. Ketiganya akan aktif bila hati Pahing bersih, dan akan diam bila pemiliknya terjebak dalam keserakahan. Energi Pahing juga berhubungan dengan waktu. Puncak kekuatan spiritual mereka berada pada malam Jumat Kliwon dan hari kelahiran mereka sendiri, Weton Ulang. Pada waktu-waktu ini, vibrasi alam yang sejalan dengan energi mereka sedang tinggi, membuat doa dan niat lebih mudah dikabulkan. Tak heran banyak orang Pahing yang melakukan ritual syukur kecil di malam itu, menyalakan dupa, membaca doa, atau sekadar menyendiri untuk merenung dan berterima kasih kepada Sang Pencipta. Ciri orang Pahing yang energinya sudah aktif, biasanya mudah dikenali. Wajah mereka teduh, ucapannya membawa semangat, dan setiap langkahnya seperti memancarkan aura hangat. Mereka jarang kesulitan dalam mencari rezeki, karena alam seolah selalu memberi jalan keluar. Namun, ketika energi ini tertutup, karena kebencian, dendam, atau iri, maka rezeki seolah menjauh, usaha macet, dan pikiran menjadi gelap. Itulah tanda bahwa sinar Pahing sedang redup, dan penjaga spiritualnya menjauh. Jadi, inti dari kekuatan Weton Pahing bukan pada ritual mistik semata, tetapi pada kebersihan hati dan tindakan yang selaras dengan kebaikan. Karena hanya hati bersihlah yang mampu memanggil kekuatan gaib alam semesta untuk bekerja bersama manusia. Dalam dunia primbon kuno, setiap weton memiliki penjaga spiritual yang setia mendampingi pemiliknya sejak pertama kali menghirup udara dunia. Bagi mereka yang lahir di bawah naungan Weton Pahing, penjaga pertama yang menampakkan diri dalam dimensi gaib dikenal dengan nama Jin Kanaswara, makhluk bercahaya yang dipercaya sebagai penarik energi rezeki dari alam sekitar. Nama Kanaswara berasal dari dua kata Jawa kuno. Kana berarti mengalir, dan swara berarti getaran atau suara. Artinya, Kanaswara adalah sosok yang mampu mengalirkan getaran kekayaan dan keberuntungan ke dalam kehidupan seseorang. Ia digambarkan sebagai sosok tinggi besar berwujud cahaya keperakan. Kadang muncul di waktu fajar ketika embun masih menetes di ujung daun. Udara di sekitar akan terasa hangat dan tenang, seolah waktu berhenti sejenak. Dalam kitab Primbon Nawacandra, Kanaswara disebut sebagai penarik uang alam. Ia tidak memberi harta secara tiba-tiba, tetapi membuka arah agar rezeki mengalir lancar tanpa hambatan. Seperti angin yang tak terlihat tapi bisa menggerakkan daun. Demikian pula kerja Kanaswara terhadap nasib orang Pahing, lembut, sunyi, tapi nyata hasilnya. Konon, Kanaswara bekerja dengan membaca getaran hati. Jika hati orang Pahing bersih, penuh rasa syukur, dan tidak tamak, maka Kanaswara memperkuat auranya sehingga rezeki datang deras dari segala penjuru. Namun jika hati mereka kotor, dipenuhi iri atau keangkuhan, maka aliran energi rezeki akan tersumbat. Disitulah Kanaswara menarik diri, membiarkan pemiliknya berjalan sendiri tanpa arah. Banyak kisah nyata yang dipercaya sebagai bukti keberadaan penjaga pertama ini. Ada pedagang di Banyumas yang lahir pada hari Pahing,
Selama bertahun-tahun usahanya biasa saja, hingga suatu pagi ia bermimpi melihat cahaya perak masuk ke rumahnya. Setelah mimpi itu, ia tiba-tiba mendapat pesanan besar dari luar negeri, dan rezekinya terus mengalir sampai sekarang. Warga desa meyakini, itulah tanda jin Kanaswara telah membangkitkan daya rezekinya. Ciri khas orang Pahing yang sudah mendapatkan restu dari Kanaswara adalah auranya ringan dan wajahnya menenangkan. Orang-orang senang bertransaksi dengannya, mudah percaya, dan tanpa sadar merasa nyaman berada di dekatnya. Daya tarik ini bukan hasil sihir, tetapi pantulan energi positif yang dipancarkan Kanaswara lewat getaran spiritual. Untuk menjaga hubungan dengan penjaga pertama ini, orang Pahing disarankan untuk bangun sebelum matahari terbit dan mengucapkan niat baik setiap hari. Doa sederhana seperti, "Semoga hari ini menjadi berkah bagi banyak orang," dipercaya mampu mengaktifkan kembali aliran energi dari Kanaswara. Karena bagi makhluk cahaya seperti dia, yang paling berharga bukanlah permintaan duniawi, melainkan niat tulus dari hati manusia. Kanaswara juga memiliki pantangan. Ia tidak mendekat pada orang yang menipu, mencuri, atau mengambil hak orang lain. Sebab baginya, rezeki sejati hanya datang dari sumber yang bersih. Maka bila orang Pahing jatuh pada perbuatan buruk, rezekinya akan cepat hilang, seperti air yang bocor dari kendi retak. Di masa Jawa kuno, orang tua sering menasihati anak-anak Pahing dengan kalimat, "Aja ngupadi duit saka pepeteng, awit cahya ora kersa mlebu ana ing peteng." Artinya, jangan mencari uang dari kegelapan, karena cahaya tidak mau masuk ke tempat gelap. Itulah simbol bahwa Kanaswara hanya hidup dalam terang hati. Mereka yang mampu menjaga cahaya Kanaswara dalam diri, akan menjadi magnet rezeki alami. Dimanapun ia berada, rezeki akan mencari, bukan dikejar. Penjaga kedua dari Weton Pahing dikenal dengan nama Jin Reka Wasesa, sosok misterius yang dikatakan hidup di arah timur laut, tempat matahari dan rembulan bersua pada waktu senja. Ia disebut sebagai sang pembuka pintu kesempatan, karena tugas utamanya adalah menghaluskan jalan rezeki dan menyingkirkan segala penghalang dalam hidup pemilik weton. Nama Reka Wasesa berarti kecerdikan yang berkuasa. Ia bukan makhluk yang muncul dengan cahaya terang seperti Kanaswara, melainkan berupa asap putih berputar lembut yang hanya terlihat oleh mata batin. Suaranya seperti bisikan angin yang menenangkan hati. Dalam legenda Jawa kuno, Reka Wasesa digambarkan sebagai roh bijak yang selalu hadir di belakang orang Pahing ketika mereka mengambil keputusan besar. Energi Reka Wasesa bekerja dengan cara yang halus, bukan dengan memberikan harta, tetapi dengan mengatur arah hidup agar bertemu dengan kesempatan emas. Ia bisa memutar nasib seseorang dengan mempertemukan mereka pada orang yang tepat, atau menggerakkan peristiwa kecil yang mengarah pada perubahan besar. Banyak yang tidak menyadari bahwa kebetulan yang membawa keberuntungan dalam hidup mereka sebenarnya adalah hasil kerja sang penjaga kedua ini. Konon, bila Reka Wasesa hadir, Allah memberikan pertanda. Burung gagak tak bersuara di sore hari, angin senja terasa hangat, dan langit berubah warna lembut ke ungu-unguan. Itulah waktu terbaik bagi orang Pahing untuk berdoa, memohon agar jalan mereka dipermudah. Reka Wasesa mencintai manusia yang memiliki rasa syukur dan keikhlasan. Ia bekerja paling kuat ketika pemilik weton Pahing membantu orang lain dengan niat tulus. Misalnya, menolong tanpa pamrih, memberi sedekah diam-diam, atau memaafkan orang yang berbuat salah. Setiap tindakan baik itu menguatkan getaran spiritual yang membuat Reka Wasesa makin dekat. Sebaliknya, jika orang Pahing sering mengeluh, membandingkan hidupnya dengan orang lain, atau menolak takdir, maka pintu yang dibuka Reka Wasesa akan tertutup. Ia menjauh perlahan, meninggalkan manusia yang tenggelam dalam amarah dan iri hati. Dalam catatan primbon kuno, orang yang memiliki hubungan baik dengan Reka Wasesa disebut Wong Surawening, manusia yang batinnya jernih dan hatinya kuat. Mereka biasanya memiliki intuisi tinggi, bisa merasakan arah keberuntungan, dan jarang salah langkah dalam mengambil keputusan. Dalam dunia modern, mereka ini sering tampak sebagai orang yang visioner,
mampu membaca peluang sebelum orang lain menyadarinya. Cerita rakyat dari Gunung Lawu bahkan menyebutkan bahwa seorang pedagang pahing pernah selamat dari kebangkrutan besar karena bisikan mimpi yang membimbingnya mengubah arah usaha. Setelah mengikuti mimpi itu, ia justru mendapat keuntungan berlipat. Warga sekitar meyakini itu adalah tanda nyata campur tangan Reka Wasesa. Untuk memelihara hubungan dengan penjaga kedua ini, orang pahing disarankan melakukan meditasi ringan di waktu senja, tepat ketika matahari turun. Tatap langit yang berubah warna, hirup udara dalam-dalam, dan ucapkan rasa syukur atas apapun yang sudah dimiliki. Ritual sederhana itu dipercaya dapat membuka pintu keberuntungan baru di hari-hari berikutnya. Reka Wasesa bukan jin yang memberi harta, tapi ia mengarahkan langkah menuju pintu harta itu sendiri. Dialah penuntun, pembuka jalan, dan penjaga yang memastikan pemilik weton pahing tidak tersesat dalam gelapnya dunia. Penjaga ketiga dari weton pahing adalah yang paling misterius dan paling ditakuti. Ia dikenal dengan nama Ratu Geni Pahing, sosok gaib perempuan dari zaman Majapahit yang konon hidup di antara dunia manusia dan dunia halus. Ratu Geni berarti sang api, dan bukan tanpa alasan. Energinya panas, kuat, dan penuh wibawa, mampu membakar segala penghalang nasib dan menyalakan kembali semangat hidup yang padam. Dalam kitab Primbon Nawa Pramana, Ratu Geni disebut sebagai roh penjaga api keberuntungan. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk manusia, melainkan sering tampak sebagai nyala api kecil yang bergerak sendiri tanpa arah, atau angin panas lembut yang datang tiba-tiba di malam sunyi. Banyak orang tua Jawa percaya, jika angin malam berhembus lembut namun terasa hangat, itu adalah tanda Ratu Geni sedang lewat. Tidak semua orang pahing mampu merasakan kehadirannya. Ia hanya muncul pada mereka yang sudah menapaki jalan batin yang tulus, atau sedang berada di titik balik kehidupan, antara keputusasaan dan kebangkitan. Karena tugas utama Ratu Geni adalah membalikan nasib seseorang dalam sekejap. Ia bisa mengubah kesialan menjadi keberuntungan, kemiskinan menjadi kelimpahan, bahkan kegagalan menjadi kesuksesan besar, asalkan hati manusia itu sudah siap. Banyak kisah turun-temurun tentang kekuatan Ratu Geni. Salah satunya berasal dari daerah Ponorogo, tentang seorang perempuan pahing yang hidup miskin selama bertahun-tahun. Suatu malam Jumat Kliwon, ia bermimpi melihat sosok wanita berpakaian kebaya merah dengan mata menyala seperti bara. Sosok itu menepuk bahunya dan berbisik, "Bangkitlah, rezekimu menunggu di bawah cahaya pagi." Keesokan harinya, perempuan itu menemukan sekantong batu akik di kebunnya yang kemudian dijual mahal dan mengubah hidupnya selamanya. Warga percaya, itu adalah pertanda restu Ratu Geni. Energi Ratu Geni juga bekerja seperti api. Ia bisa memberi terang, tapi juga membakar. Jika orang pahing hidup dengan hati bersih dan niat membantu sesama, maka api Ratu Geni akan menjadi pelita kehidupan yang menerangi jalan rezeki tanpa batas. Namun bila mereka terjebak dalam kesombongan, dendam, atau keserakahan, maka api itu akan menjadi bara yang membakar keberuntungannya sendiri. Banyak orang pahing yang jatuh bangkrut mendadak setelah menjadi angkuh. Primbon menyebut itu sebagai kutukan dari api penjaga. Ratu Geni tidak menyukai manusia yang meremehkan sesama atau melupakan asal-usulnya. Ia menghargai mereka yang tetap rendah hati walau sudah kaya raya. Karena baginya, rezeki bukanlah hasil kekuatan manusia semata, melainkan berkah dari keseimbangan alam dan restu makhluk penjaga. Untuk memanggil restu Ratu Geni, para leluhur Jawa memiliki ritual sederhana namun sakral. Dilakukan pada malam Jumat Kliwon, di tempat sunyi dan bersih. Pemilik weton pahing duduk menghadap timur, menyalakan dupa harum, dan membaca doa syukur tanpa meminta apapun. Karena Ratu Geni tidak datang pada orang yang memohon, melainkan pada mereka yang bersyukur dengan ikhlas. Konon, ketika doa syukur itu tulus, angin malam akan berhenti sejenak, dan nyala dupa menari tanpa arah. Itu pertanda Ratu Geni hadir, mendengarkan, dan memberikan restu. Dalam waktu dekat, sesuatu yang besar biasanya terjadi. Rezeki tiba-tiba datang, pekerjaan terbuka,
atau peluang muncul dari arah tak terduga. Banyak orang menyebutnya keajaiban, tapi bagi orang Pahing sejati, itulah tangan gaib Ratu Geni yang bekerja dalam diam. Maka dari itu, Ratu Geni adalah simbol transformasi dan kebangkitan. Ia mengajarkan bahwa rezeki bukan hanya datang dari dunia luar, tapi juga dari dalam diri sendiri, ketika hati bersih, jiwa menyala, dan tindakan penuh kebaikan. Api dalam diri orang Pahing adalah cerminan api Ratu Geni. Jika dijaga dengan baik, ia menerangi dunia, tapi bila dibiarkan liar, ia bisa membakar segalanya. Setelah memahami 3 penjaga gaib yang melindungi weton Pahing, Kanaswara sang penarik energi uang, Rekawasesa sang pembuka kesempatan, dan Ratu Geni sang pembalik nasib, kini tibalah saatnya untuk mengetahui bagaimana cara mengaktifkan kekuatan rezeki tanpa batas yang tersembunyi di dalam diri orang Pahing. Dalam ajaran primbon Jawa kuno, kekuatan spiritual tidak akan muncul hanya karena lahir di hari tertentu. Ia harus dibangunkan melalui laku, kebersihan hati, dan keselarasan dengan alam. 3 langkah utama untuk mengaktifkan energi Pahing dikenal dengan sebutan Trilaku Sukma Pahing. Langkah pertama, cahaya pagi, menghidupkan energi Kanaswara. Bangunlah sebelum matahari terbit, tepat ketika udara masih dingin dan burung-burung mulai bernyanyi. Tarik napas dalam-dalam, rasakan udara segar masuk ke dada, lalu ucapkan niat sederhana seperti, "Ya Tuhan, jadikan hari ini berkah bagi banyak orang." Niat itu bukan hanya doa, tapi juga panggilan energi bagi jin Kanaswara untuk mengaktifkan aliran rezeki hari itu. Lakukan dengan tulus setiap pagi. Orang Pahing yang menjaga kebiasaan ini biasanya memiliki hari-hari yang penuh keberuntungan, seolah segala urusan menjadi mudah tanpa sebab. Langkah kedua, tangan tulus, membuka jalan Rekawasesa. Setiap minggu, lakukan satu kebaikan kecil tanpa pamrih. Bisa berupa sedekah, membantu tetangga, atau bahkan hanya mendoakan orang lain. Setiap tindakan tulus ini adalah pintu spiritual bagi Rekawasesa untuk bekerja membuka peluang dan menghapus rintangan. Rekawasesa hanya bergerak di atas frekuensi kebaikan. Maka semakin banyak kebaikan yang kamu lakukan, semakin cepat peluang hidup terbuka. Kadang bukan harta yang datang lebih dulu, tapi jalan menuju harta itu yang mulai terlihat jelas. Langkah ketiga, malam api, mengundang restu Ratu Geni. Pada malam Jumat Kliwon, siapkan tempat tenang dan bersih. Nyalakan dupa harum, duduk bersila menghadap timur, lalu ucapkan doa syukur tanpa meminta apapun. Hanya rasa terima kasih kepada Tuhan atas hidup, rezeki, dan kesempatan yang telah diberikan. Jika dilakukan dengan penuh keikhlasan, energi Ratu Geni akan hadir, mungkin dalam bentuk rasa hangat yang lembut, mungkin juga hanya ketenangan luar biasa yang tak bisa dijelaskan. Itulah tanda bahwa rezeki besar sedang menunggu di depan. Selain 3 laku utama, ada beberapa pantangan bagi orang Pahing agar energi mereka tidak padam. Jangan menipu atau mengambil hak orang lain. Jangan sombong terhadap keberuntungan yang datang. Jangan berkata kasar atau menyakiti hati orang yang lebih tua. Jangan melupakan sedekah dan rasa syukur sekecil apapun. Orang yang menjaga 4 hal ini akan hidup dengan aliran rezeki yang stabil dan tidak pernah kekurangan. Energi mereka akan tetap bersih, dan para penjaga gaib akan selalu berada di sisinya. Weton Pahing bukan hanya simbol keberuntungan, tapi juga tanggung jawab spiritual. Mereka yang lahir di bawahnya dipilih untuk menjadi magnet kebaikan, bukan sekadar penarik harta. Maka ketika mereka hidup dengan hati ikhlas dan tindakan penuh kasih, rezeki tidak akan berhenti mengalir. Kanaswara mengalirkan uang, Rekawasesa membuka jalan, dan Ratu Geni menjaga agar rezeki tidak terputus. Dan begitulah cara Weton Pahing memanggil rezeki tanpa batas, bukan dengan keserakahan, tapi dengan keselarasan antara hati manusia, alam semesta, dan kekuatan gaib yang menjaganya. Itulah rahasia besar di balik Weton Pahing, sang pemanggil rezeki tanpa batas. Jika kamu lahir di hari Pahing, jangan sia-siakan energi spiritual yang kamu miliki. Gunakan untuk kebaikan,
Karena semakin banyak kebaikan yang kamu sebarkan, semakin deras pula rezeki yang akan kamu terima. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan rahasia primbon lainnya. Karena setiap weton punya kisah gaibnya sendiri.